Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya bersama-sama kita, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita bersilaturahim di forum Beranda Ngaji Bareng Online pada hari ini, dengan bersama-sama kita mengikuti sharing yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Aditya Warman. Beliau adalah salah seorang anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dan nanti itu sama-sama saya ingin menyapa beliau. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Kang Aditya Warman. Apa kabar, sehat Kang? Sehat, Alhamdulillah Guru. Alhamdulillah. Adalah senang sekali Bapak dan Ibu, sudah sejak lama sebetulnya saya menginginkan agar beliau hadir untuk sharing di dalam forum Ngaji Bareng Online ini. Namun kita sama-sama memaklumi dengan kapasitas dan amanah yang diberikan kepada beliau sangat padat sekali, dan bahkan sekarang ini pun sebetulnya baru tadi malam beliau kembali dari Yogyakarta dengan setumpuk tugas-tugasnya, dan ketika saya menghubungi beliau langsung menyatakan iya pada pagi hari ini. Nah, baiklah Kang Aditya Warman, pada pagi hari ini kita masih bersama 582 orang, dan rasanya tidak ingin saya memperpanjang pembukaan ini, dan kami hantarkan dan kami serahkan kepada Akang untuk menyampaikan sharing ataupun presentasinya. Dan kepada Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjadi penyimak yang baik, dan mudah-mudahan Allah bukakan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Kami persilakan Kang Adit. Ya, matur nuwun Ustadz Hasan Thayyib ya. Yang jelas saya bukan profesor juga bukan dokter, saya muridnya Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Guru, Ustadz Asetid, dan seluruh orang tua kami yang hadir di sini, dan tentu mungkin ada adik yang hadir di sini. Saya aslinya tidak pantas untuk menyampaikan, melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Thayyib, karena beliau adalah guru serta mentor saya dalam satu perjalanan. Sehari-hari saya sebagai Dewan Pengawas, kayak komisaris di BPJS, dan dilantik oleh Presiden pada tanggal 23 Februari lalu, dan tugasnya adalah mengelola dana. Mungkin ada yang di sini menjadi pekerja, dan itu menjadi bagian tidak lepas dari proteksi kami terhadap jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, hari ini, mungkin pagi hari ini Bapak Ibu, ini luar biasa, komitmennya saya menyimak hampir 500-600 ya. Saya hanya ingin menyampaikan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, bahwa fastabiqul khairat, mungkin judulnya, singkatnya begitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bila kita melihat seorang karyawan, maka lihatlah 3 macam pekerja atau orang yang hidup di dunia ini. Yang pertama adalah orang itu punya banyak uang, tetapi tidak punya banyak waktu. Ada jamaah kita punya banyak waktu, tidak punya banyak uang. Dan ada pula dia tidak punya uang dan tidak punya banyak waktu. Bila kita sadari ketiga macam tipologi orang-orang atau jamaah yang merasa di antara ketiga itu, maka saya ingin mengkorelasikan dengan satu pemahaman tentang 2 kata yang sangat penting agar kita tidak salah niat, agar saya tidak salah niat. Fastabiqul khairat namanya. Apakah kita termasuk tidak punya banyak waktu, tidak punya banyak uang? Siapa itu? Mungkin pekerja yang mungkin kerja di pabrik, pabriknya nggak begitu bagus, perusahaannya nggak begitu bagus, jadi waktunya bekerja begitu, setiap malam tidak dapat lembur, gajinya kecil, malah di bawah UMP. Tapi ada pula tadi, yang uangnya banyak, nggak banyak waktu.
biasanya pemimpinannya, para pejabatnya, sibuk banget, tapi tidak punya waktu. Tapi ada yang menarik, waktunya banyak, tapi nggak punya uang. Ini bisa jadi para pengangguran. Nah, ketika macam ini kalau kita sadari, maka berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan. Ada dua ukuran, Pak Hasan. Ada dua ukuran. Nah, ukuran ini adalah kaya ada batasnya. Miskin tanpa batas. Pintar ada batasnya. Bodoh tanpa batas. Kenapa ingin saya tukil kalimat sederhana ini? Agar kita memahami bahwa Allah itu adalah rahmatan lil alamin. Karena yang kaya itu ada batasnya. Mana bisa kita berbanding dengan kekayaan yang dirahmati dan diridhoi kepada kita. Tapi kemiskinan tanpa batas. Karena banyak juga di antara kita yang kurang, dan banyak juga orang yang kaya juga mengharapkan bantuan. Karena mengharapkan lebih dan lebih tanpa batas. Demikian pula kepintaran. IQ di dunia ini, Pak Hasan Thayyib, itu maksimal 200 itu Einstein, Pak Habibie itu 190-an. Orang yang terpintar di dunia ini ada batasnya. Tapi kalau bodoh, kayak keledai, berkali-kali masuk lubang yang sama, berkali-kali salah. Oleh karena itulah, fastabil khairat, bila dinikahkan dengan apa yang disebut dengan rasa syukur, maka kehidupan kita akan menjadi mutmainnah, irji ila rabbik. Kesadaran-kesadaran spiritual, sosial, yang berbasis culture akhlak inilah yang kita seringkali lupakan. Oleh karena itulah, ketika perjalanan saya menuju ke Baduy Dalam, mungkin bukan orang Islam, tapi perjalanan spiritual Baduy Dalam ini bisa menjadi perjalanan akhlak yang sempurna. Dia menyampaikan, panjang tidak dipotong, pendek tidak disambung. Masya Allah. Ini kalau orang Islam ini fastabil khairat nih. Jadi bahasan, panjang tidak dipotong, pendek tidak disambung. Masya Allah. Maknanya apa? Saya cari tahu. Karena di Baduy Dalam kita nggak boleh 2 hari lebih. Karena sepala menginap besok harus keluar. Karena dianggap luar. Tapi kita alhamdulillah dapat 2 hari. Karena diskusi-diskusinya menjadikan mereka tersadar bahwa ini adalah akhlakul karimah, saya bilang. Tidak sedang ingin memberikan gambaran itu, tapi mereka tertarik. Apa maknanya? Panjang tidak dipotong, pendek tidak disambung. Sesuatu yang panjang itu bagaikan rezeki, bagaikan karir, bagaikan kemuliaan hidup, bagaikan kebahagiaan. Bahasa Jawanya adalah pursuit happiness. Kata pursuit happiness adalah bahwa orang yang panjang tidak dipotong, janganlah kita pernah cemburu padanya. Karirnya bagus, rezekinya bagus, kekayaannya melimpah, kepintarannya melimpah. Allah catat dalam satu kalimat yang sederhana. Rezeki tidak salah alamat. Jangan kau cari-cari. Jemputlah rezeki dengan doa dan ikhtiarmu. Ini menunjukkan panjang tidak dipotong. Kalau kau potong tetanggamu atas hibahmu, kau potong teman kerjamu atas cemburumu, maka engkau melangkahi kodrat bahwa rezeki kepadanya bisa jadi untuk membantu anaknya yang butuh biaya sekolah. Bisa jadi rezeki yang datang padanya untuk membantu orang tuanya. Bisa jadi amal jariahnya melebihi apa yang kita persepsikan.
Oleh karena itulah perjalanan panjang tidak dipotong adalah perjalanan hakul yakin, perjalanan rezeki tidak salah alamat. Masyarakat neraka itu meminta sedikit, nggak banyak tadi bahasan, dengan bijak menyampaikan Al-A'raf 50 dan khususnya 50. Memberikan sedikit, nggak minta banyak. Itu kenikmatan yang luar biasa untuk urusan begitu hausnya mereka. Tapi setelah hisab telah selesai, maka jariah apapun bila dia dihidupkan ingin kembali, dia ingin muamalah agar mendapatkan yang sedikit itu, tapi sudah selesai. Oleh karena itulah, jangan urus kehidupan ini selagi engkau menyadari kaya ada batasnya. Karena pasca kematian kita adalah tanda kehidupan yang menjadikan kita akan abadi karena kita jemput rezeki kita di dunia dengan muamalah menuju pada titik terbaik pasca kematian kita. Masya Allah. Saya bicara seperti ini sedang menasihati diri saya, karena saya di lembaga yang sangat besar dananya hampir 500 triliun, maka selesaikan dirimu dengan apa yang kau kerjakan. Maka selesai dengan dirimu adalah tanda bagaimana kita mengekspresikan apa yang penting-penting menjadi persiapan jariah pasca kematian kita. Maka belajar dari pemahaman panjang tidak dipotong. Kemampuan mengekspresikan panjang tidak potong dalam kehidupan kita banyak. Kita bisa berbagi apa yang kau suka. Tantangannya di situ. Bisa berbagi apa yang kita butuhkan. Maka pintu sodako, pintu wakaf, pintu sedekah adalah mualah-mualah yang diminta 1 detik masyarakat langit ini, masyarakat kubur ini ingin kembali ke dunia hanya untuk muamalah, bukan ibadah loh. Artinya begitu besar jariah, tanda bahagia pasca kematian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bila kita memahami makna panjang tidak dipotong, maka saya akan turun pada pemahaman yang kedua. Pendek tidak disambung. Guru-guru kita yang ada di ruang Zoom ini pasti sudah mengajarkan kepada kita semua yang muda-muda. Telah mengajarkan keteladanan-keteladanan tentang pendek tidak disambung. Makna apa di balik pendek tidak disambung dilantunkan oleh masyarakat Baduy. Dan saya terhanyut. Ini kalimat kaulan sadid. Ini fastabiqul khairat. Cuma makna hidayahnya yang belum. Kearifan inilah dia ngomong. Pendek tidak disambung itu. Kalau wajah kita buruk rupa, jangan dipoles-poles di RH atau Natasha untuk menampilkan bungkusnya saja. Harga akhlak adalah hatimu. Hati tidak pernah dicerminkan seperti apa yang saya katakan tadi. Pendek tidak disambung. Maka Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam doa-doa yang jernih. Salah satunya tentang hati yang tidak dibungkus adalah doa ketika kita bercermin. Doa yang kita bercermin, kalau tidak salah mau dibetulkan Pak Ustadz Hasanuddin Thayyib, doa kita bercermin adalah Allahumma kama hasanta halkin wa hasin khulq. Doa ini maklok pendek tidak disambung. Baguskanlah wajahku seperti apa-apa yang ada di hatiku. Ini arti bebasnya begitu. Jadi yang dibaguskan itu hatinya. Karena hati nggak pernah kusut, hati nggak pernah reot, hati nggak pernah tua. Kalau yang dipoles cantik kita, maka kapanpun akan tua juga. Tapi hati yang soleh, semakin tua, semakin jadi, semakin berisi, semakin banyak santannya. Maka hari ini, para guru, para ulama yang hadir di sini, matur nuwun, panjenengan sedaya sampun basuh atiku, sampun basuh anak-anak kita, sampun basuh apa yang kita yakini.
Karena pendek tidak disambung mau mencerminkan. Jangan bungkus sesuatu yang pendek, jangan disambung-sambung. Sesuatu yang biasa, jangan dimuncul-munculin. Sehingga seringkali kita berbohong dalam jual beli. Barangnya biasa saja, tapi di-endorse seakan-akan luar biasa. Dunia sosial digital atau digital marketing seringkali dengan endorser, influencer, mengangkat barang tidak semestinya. Bukannya Nabi Muhammad SAW ketika dagang ke Syam, dia bicara utuh harganya, bicara utuh produknya. Sampai-sampai karena keberkahan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi setiap barang yang sebenarnya dijual oleh siapa dengan keteladanan, dengan fastabihul khairatnya, Allah gerakkan setiap hati untuk membeli. Maka rezeki tidak sekedar profit, karena keberkahan adalah tanda bahagia di ujung pasca kematian kita. Saya diberi waktu hingga jam 7 saja. Mudah-mudahan fastabihul khairat. Boleh dilanjutkan. Ada batasnya. Pripun Ustaz? Bisa dilanjut seleluasannya. Saya simpulkan aja, saya nggak tahu apakah ada diskusi. Nanti Pak Hasantoyo bisa memberikan komen atau feedbacknya. Saya tidak punya cukup bahan untuk meyakinkan diri saya untuk mengatakan kebenaran itu adalah muamalah. Jadi saya ingin simpulkan dalam satu kalimat jernih, panjang tidak dipotong, pendek tidak disambung, adalah tanda yang sedikit untuk hari ini kilometer nol kita memulai, karena kehidupan yang tidak pasti ini pasti ada keabadian. Dan keabadian itu sangunya butuh muamalah, butuh ibadah. Ayo kita bersama. Jadikan momentum ini untuk mengatakan, kaya ada batasnya, miskin tanpa batas. Dan untuk mengatakan juga bahwa ilmu yang kita dapat, pintar ada batasnya, bodoh tanpa batas. Karena kita diminta tidak hanya membasuh kulitnya, tidak hanya membasuh bungkusnya, karena itu akan kusut juga, akan lapuk juga. Maka hati yang engkau basuh adalah tanda engkau akan solihun. Hati yang saleh adalah hati yang memahami bahwa fastabihul khairat akan menjemput temannya yang disebut rahmatal lil alamin. Bapak Ibu, pengajian yang luar biasa yang sudah ke-500 sekian, berarti hampir 2 tahun berjalan dengan konsisten oleh Pak Hasan. Saya diupdate oleh beliau dalam perjalanan waktu yang kemarin, membuat saya tergerak, bukan ingin memberikan pembelajaran, tapi ingin menjadi teman samping panggung Pak Hasan sebagai pemeran utama kehidupan. Karena guru-guru adalah cara kita menjadi menti dari mentor-mentor terbaik, karena Al-Quran adalah tanda bahagia akhir zaman yang tak tergantikan oleh apapun juga. Dan kepada kita, bila ini kita yakin, sempurnakanlah dengan tindakan nyata, karena itu juga menjadi bagian tabayun, ibrah bagi saya untuk bertindak di saat hari ini. Mungkin memimpin sebuah lembaga, dan saya tetap ingin merendahkan hati menerima masukan, feedback, karena selesai dengan dirimu, bercerita pasca kematian. Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedekat ini menjadi renungan pagi untuk kita sederhanakan dan kita sempurnakan amal ibadah dan amal muamalah kita menjadi jariah, tanda bahwa husnul khatimah adalah impact dari perjalanan hidup kita, bukan semata tujuan yang akhirnya kita tidak menentukan untuk itu. Tapi Rabb-Mu akan menentukannya, yang ditasbihkan dalam satu hadis yang jernih. Getarkan masyarakat bumi, masyarakat langit akan menyayangi kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Hasan bin Thayyib, guru saya, apa yang harus disempurnakan dari langkah-langkah yang mungkin saya harus lakukan. Dan tentu hari ini saya sangat senang
banyak guru-guru, banyak orang tua, banyak orang-orang yang mempunyai values untuk berbagi, dan saya hanya sedikit untuk bersedekah ilmu untuk menyempurnakan pengajian yang luar biasa hari ini. Amin. Teman. Masya Allah, terima kasih Kang Adit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian telah sama-sama kita mendengarkan ya pengantar ya dari forum diskusi pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Kang Adit. Ya, saya bertahun-tahun menyapa beliau dengan sapaan Kang Adit saja gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini dapat menjadi sesuatu yang menginspirasi kita bersama. Nah, tadi itu kita mendapatkan sebuah pepatah yang luar biasa, bahwa panjang tidak dipotong, pendek tidak disambung, dan bagaimana tadi Kang Adit menyampaikan bahwa kaya ada batasnya, kemudian miskin tanpa batas, pintar ada batasnya, bodoh tanpa batas. Semoga hal ini di satu sisi menjadi pengingat dan pembelajar dan rem juga bagi kita Kang Adit ya, bahwa segala sesuatu ada batasnya. Jadi jangan sampai kekayaan ataupun pengetahuan dan kepintaran kita dan segala sesuatu yang berlabelkan duniawi ini membuat kita lupa diri gitu, bahwa pada akhirnya kan Allah yang memberikan itu semuanya. Dan kemudian di sisi lain beliau mengingatkan juga bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk mengatasinya. Jangan sampai nanti kita semakin terperosok sehingga terus terjerumus ke dalam lembah yang dalam lagi dari kemiskinan ataupun kebodohan itu sendiri, dengan ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita melakukannya. Dan setelah apa yang disampaikan oleh beliau, apalagi tadi itu beliau menyampaikan sebuah nasihat ya, bagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam setiap kegiatan kita di dalam kehidupan ini selalu diantarkan dengan doa-doa, dan merupakan cara untuk terus kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah doa yang kita insya Allah selalu baca ketika kita bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bahwa wahai Allah, sebagaimana engkau telah membentuk rupaku yang sangat baik ini, maka perbaiki pula akhlakku. Nah, jadi betapa beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita jangan hanya tertegun ataupun terkagum-kagum hanya kepada sesuatu yang nampak secara lahiriah, secara fisik yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, namun yang paling penting adalah di baik segala sesuatu yang nampak secara fisik itu, bagaimana Allah mengingatkan melalui hadis Rasulullah SAW dengan doa itu adalah memohon kepada Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Luar biasa Kang Adit, sehingga dari apa yang didapati oleh beliau nih, mohon izin nih Kang Adit, saya jadi teringat ini terhadap apa yang disampaikan oleh almarhum Abah dulu gitu kan ya. Nah, orang zaman dahulu kan sering sekali menyampaikan pesan itu dengan pepatah-pepatah ya, kata-kata bijak yang kadang-kadang pada saat hal itu disampaikan kita belum memahaminya. Namun setelah berjalannya waktu, apalagi setelah beliau tiada lagi, kemudian demikian meresapnya pesan-pesan itu. Saya ingat sekali ketika tadi Kang Adit menyampaikan bahwa fastabiqul khairat, bahwa bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kebaikan itu mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini. Maka nasihat beliau itu sederhana Kang Adit. Jadilah seseorang yang apabila ada menggenapkan dan apabila tidak ada mengganjilkan. Nah, pada awalnya saya bingung juga apa yang dimaksudkan dengan nasihat ini. Artinya bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan ekspresi menjadi seseorang yang bermanfaat, tapi jangan menjadi orang yang merugikan bagi lingkungannya. Jadi kalau seandainya ada menggenapkan, artinya kalau ada manfaatnya. Kalau tidak ada mengganjilkan. Orang kehilangan kalau seandainya tidak ada. Nah, tetapi jangan menjadi sebaliknya. Ada mengganjilkan, tidak ada menggenapkan, orang gembira kalau seandainya kita tidak ada. Itu na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa itulah tolak ukur keberhasilan kita. Jadi bukan dikarenakan titel, bukan dikarenakan kekayaan, bukan dikarenakan gelar, tetapi sudahkah diri kita mencerminkan ada menggenapkan, tidak ada mengganjilkan. Nah, Masya Allah Kang Adit, dari apa yang Kang Adit sampaikan pada pagi hari ini menginspirasi banyak sekali insya Allah kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, beliau selain menyampaikan bagaimana pesan-pesan bijak yang kita dapati di dalam kehidupan kita sekarang ini, dan kita mendapati juga bahwa bagaimana pemerintah telah melakukan reformasi ya di dalam BPJS ini, maka apabila yang baik menyangkut masalah ketenaga kerjaan ataupun
menyangkut masalah kesehatan, dan beliau sendiri adalah sebagai salah seorang anggota komisaris pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, boleh jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan oleh Bapak dan Ibu, baik mengenai nilai-nilai kehidupan, bagaimana kiat-kiat sukses yang telah beliau jalani di dalam kehidupan ini, ataupun hal-hal lainnya. Kami dengan senang hati akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, mengawali pertanyaan pada hari ini, saya ingin membacakan ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Suharso, Kang Adit, di mana beliau menyampaikan mau menanyakan apakah pengelolaan dana BPJS dilaksanakan secara syariah dan apakah hasilnya untuk anggota, apa untuk perusahaan. Mohon penjelasan dari Kang Adit. Silakan, Kang. Syari 100% adalah kualitas leader-leader yang berakhlak di BPJS Ketenagakerjaan. Saya disupport oleh MES, oleh Dewan Syariah, dan seluruhnya menyempurnakan rezeki kita yang dititipkan di ujung waktu di mana kita tidak lagi mampu berkarya. Desember ini insya Allah mulai kilometer nolnya mulai dari daerah istimewa Aceh. Dengan diterapkan kebijakan konun, maka kami menyesuaikan diri, dan penyesuaian ini qadarullah adalah cara Lauhil Mahfudz mengajak gerak tangan saya berikhtiar menjadi dana-dana yang syar'i, baik inputnya yang Bapak Ibu telah zakati, prosesnya yang dikelola dengan sangat jelas dan diawasi dengan ketat oleh semua pihak yang menjaganya, oleh pemerintah, oleh MUI, oleh internal proses, oleh para dewan pengawas, di mana saya di dalamnya, agar apa yang ditanyakan tadi, outcome-nya adalah keberkahan. Jadi, insya Allah, kami ingin menjaga amanah ini, karena amanah itu bagikan buih. Ketika ada di tengah-tengah kita, rasanya kita sangat gelagapan kalau orang Jawa bilang, tapi setelah kita melihat dari jauh, buih itu indah hasilnya. Nah, saya ingin secepatnya beban amanah ini diselesaikan, karena banyak leader-leader yang terbaik yang bisa merepresentasikan itu. Tapi insya Allah, dana yang dikelola syariah benar-benar menjadi satu nilai tambah bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi amanah. Karena dananya sekarang sudah 530 triliun, dan 5 tahun lagi di saat kami nanti menyelesaikan amanah di tahun 2026, target kami 1.001 triliun, itu perjalanan 1.001 malam, Ustaz Azhar. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan, dan tentu tadi kami semua menyederhanakan sikap kami ingin mengupdate, dan ini hasilnya tidak sesuai dengan topik ya, tapi karena ini amanah kerjaan ya, insya Allah BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin Bapak Ibu putra-putrinya bekerja di sana, bekerja dan diproteksi, sebentar lagi akan ada pilihan untuk layanan syariahnya. Matur nuwun atas diingatkan atas apa yang menjadi concern kami, pekerjaan kami di tempat di mana negara ini menitipkan kesejahteraan untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia pada lembaga yang kami pimpin. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin sharing juga nih, Kang Adit ya, atas apa yang berlaku. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang sudah selesai masa kerjanya dari perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan ataupun bagi keluarga. Saya ingat sekali ketika itu Bapak dan Ibu, ketika satu hari di awal pandemi ya, ada seseorang kenalan saya yang baru saja di PHK dari sebuah perusahaan bersilaturahim ke rumah ketika itu, dan kemudian beliau sebetulnya maksud kedatangan adalah minta dicarikan pekerjaan ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian beliau menceritakan ketika saya menanyakan kepada beliau, jadi bagaimana mengatasi kehidupan sekarang ini? Ya, beliau menyampaikan hanya bermodalkan kepada uang pesangon yang didapat dari perusahaan ini.
Nah, saya bilang berapa kali didapat uang pesangonnya. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa mendapatkan menyebutkan angka beberapa kali dari jumlah gaji yang diterima setiap bulanannya, dan kemudian beliau mendapatkan juga tunjangan ini dari BPJS. Saya bilang BPJS dapat berapa? Ternyata beliau menyebutkan dengan jumlah yang cukup signifikan untuk masa kerja yang cukup lama. Loh, saya bilang ternyata seperti itu. Dan nah, ini atas ketidaktahuan saya, Kang Adit ya. Nah, Oh, sehingga saya jadi ingat pada waktu itu bahwa saya bekerja di sebuah BUMN ya selama 23 tahun, dan ketika saya pensiun dari perusahaan itu hanya mendapatkan pensiunan yang langsung dari perusahaan dan tidak terinformasikan bahwa ada namanya tunjangan ya dari BPJS yang ternyata selama kita bekerja itu perusahaan itu wajib membayarkan iuran untuk setiap tenaga kerjanya. Dan kemudian saya telepon langsung ke Kang Adit ya, Kang Adit ini bagaimana? Dan kemudian beliau menyampaikan, wah itu kenapa tidak diurus, itu segera diurus. Dan alhamdulillah atas rekomendasi dari beliau, Bapak dan Ibu sekalian, sungguh tidak mengira pada waktu itu akhirnya bisa diselesaikan dengan baik hanya dalam hitungan 2 hari, Kang Adit. Kemudian ya, kita bisa mendapatkan santunan tunjangan tenaga kerja pensiun yang diurus melalui BPJS itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, ternyata yang mengalami hal ini bukan hanya saya sendiri. Begitu random saya telepon kepada teman-teman saya para pensiunan yang lainnya, ternyata mereka pun tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ada hak mereka dari masa kerja yang telah mereka jalani selama di perusahaan itu. Sehingga Kang Adit termasuk juga di dalam komunitas jemaah ngaji bareng online ketika itu masih baru sedikit, ada sekitar 40 atau 50 orang. Akhirnya kita bersama-sama dengan para peserta lainnya mengelola dan mengurus yang sesungguhnya merupakan hak kita semuanya. Nah, hal inilah boleh jadi Kang Adit ya, informasi mungkin tersosialisasinya yang kurang ya kepada karyawan. Nah, hal ini biasanya terletak pada manajemen perusahaan, Kang Adit, untuk mensosialisasikan ini, ataukah sebetulnya bisa juga dari BPJS secara proaktif melakukan pemeriksaan apakah kepada perusahaan-perusahaan itu mereka telah melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini kepada karyawan-karyawannya. Mohon penjelasan dari Kang Adit. ya, jadi hari gini kita ini ketemu anak-anak milenial, di mana mereka itu berharap tidak hanya sosialisasi, Pak Hasan, tapi butuh endorser. Nah, hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Hasan ini lebih mudah ditangkap milenial daripada saya yang sosialisasi. Karena influencernya BPJS itu maksudnya Ustadz Hasanuddin Thayyib. Amin. Lalu bisa jadi dalam skala yang lebih luas, kalau kita tahu marketplace membutuhkan mungkin Atta Halilintar. Oleh karena itu dunia itu bergerak. Dan kita mungkin di yang usia mendekati 50 dan di atas 50 terjebak dalam pusaran update dan mengupdate. Padahal mereka dalam pusaran ekosistem di mana mereka lebih tahu lebih cepat sebelum kita sosialisasi. 5 tahun ke depan, kepesertaan BPJS itu akan dibanjiri anak-anak millennials. Sehingga strategi kami adalah bagaimana menjadikan BPJS adalah teman usaha mereka ketika mereka beresiko, mereka bisa mengambil jaminan hari tua. Padahal kalau dia sadari, ini adalah juga cara Rasulullah berkata, ada bagi hasil, ada bagi resiko. Mudzakarah, mudharabah. Berbagi resiko ini adalah cara syariahnya BPJS. Oleh karena itulah, dalam konteks BPJS Tenagakerjaan bagi yang bekerja hari ini, kami akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Karena pesertanya sudah mendekati hampir 30 juta. Lebih malah 30 juta. Yang non-aktif 20 juta. Lalu pekerja rentan, kita akan tumbuh di akhir tahun ini, bisa jadi sampai sekitar, di tahun depan mungkin sekitar 10 jutaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kami melihat ini adalah preventif. Maka kami menjadikan amanah ini sebagai tindakan muamalah kami, mengajak kepada seluruh jamaah Indonesia, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk meyakini bahwa ketika mereka bersama BPJS Tenagakerjaan, mereka mengajak kepada keadilan sosial yang syariah.
karena menyiapkan tabungan dengan pengelolaan syariah untuk masa depan yang nggak pasti. Dan kalau meninggal, dapat 42 juta dalam 2 hari. Untuk tahlilan bisa, untuk sedekah bisa, tapi ada yang pengen tahlilan ya. Dan anak-anaknya dikasih 174 juta 2 anak sampai kuliah. Malah ada yang bilang kalau suami saya nggak meninggal, kami berdua nggak bisa nyekolahin anak-anak kami. Tapi ketika kami meninggal, 174 kami bersodakoh kepada keluarga yang kena musibah. Kami mengajak insan BPJS di dalam bahwa setengah dari kaki kami harusnya di surga bila ikhlas mengelolanya. Oleh karena itulah, berapa biayanya? 16.800. Manfaatnya kalau diangsur 1.000 tahun, ini bukan asuransi. Ini cara negara hadir untuk menjadikan rakyat sejahtera di saat ada musibah. Dan tentunya ini adalah cara Islam menjaga marwah rakyatnya, menjaga sustainability rakyatnya, menjaga sustainability keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi tidak sedang ingin mengatakan yang baik atau yang benar, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang baik, mengalirlah pada tempat yang baik, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggetarkan hatinya, karena kami sangat mengikhlaskan atas amanah ini, dan mudah-mudahan didoakan, karena pekerjaan ini maha berat, karena duit paling banyak itu ada di BPJS dan cash ya. Setiap saat butuh, Bapak bisa ambil, liquid, solvabilitasnya cukup, tingkat kecukupan dananya kita kontrol dengan sangat luar biasa. Matur nuwun, saya kira cukup itu Pak Hasan, saya nggak akan menodai Al-A'raf 50:51 karena ini lebih mulia, saya malah terpetik. Bayangin coba, tadi sedikit air untuk kami dari surga. BPJS nggak seberapa. Kalau nggak ada rasa sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah pada kita. Bukannya ada 15 kata cinta oleh Allah diturunkan kepada Al-Quran kepada kita. 2 di rumah, Rahman dan Rahim. Nah, Rahman dan Rahim itu kami petik dan kami gunakan, namanya BPJS Tenagakerjaan, karena rumah yang sakinah, rumah yang mawaddah, dan tentu warahmah itu adalah rumah yang di saat ada musibah, maka datanglah rezeki yang menjadikan mereka tidak terlalu sedih, karena sedekah itu yang terbaik. Dan kami ingin bersedekah secepat mungkin. Kalau kami dengar ada karyawan yang meninggal, maka HRD-nya kita semua kita urus. Tadi alhamdulillah Pak Hasan menikmati 2 kali 24 jam, seluruh tabungannya kembalikan. Santunan kematiannya 42 juta, bayarnya 16.800, berarti 206 tahun. Untuk anaknya 174, bayarnya 16.800. Apa yang terjadi? Dapatnya lebih dari sekedar 1.000 tahun ngangsur. Nggak ada asuransi di dunia semurah, seberkah BPJS Tenagakerjaan. Kami bekerja non-profit, tidak dapat apa-apa. Tapi memang karena duitnya banyak, maka secara politis menjadi harapan semuanya berbagi. Dan kami menjaganya dengan sangat hati-hati, karena saya merasa bahwa ruang dialog pengajian NBO ini adalah tanda marwah untuk berbagi. Karena dari Bapak Ibu sekalian, semua sudah selesai dengan dirinya, sehingga kita jaga bersama-sama lembaga-lembaga yang baik ini untuk mewarnai kehidupan dunia yang sebentar ini untuk menjemput kehidupan yang abadi adalah pasca kematian. Afwan. Baik. Halas. Cukup, Terima Pak. kasih. Terima kasih Kang Adit. Bisakah berlanjut dengan pertanyaan berikutnya? Oh, ada. Ya, boleh. Oke, ini dari Pak Kristiono. Jadi beliau terinspirasi tadi atas case yang saya alami sendiri ya Kang Adit ya. Bayangin setelah pensiun hampir 20 tahun ya, baru menyadari bahwa ada hak kita ya atas masa kerja 23 tahun di perusahaan tersebut yang tertampung dananya di BPJS. Nah, sehingga beliau menyitir hal ini bisa terjadi, banyak sekali yang mengalami hal ini, terutama pada mereka-mereka yang mungkin sumber-sumber informasi melalui networknya ataupun pengetahuannya terhadap hal ini kurang, sehingga dana yang sesungguhnya merupakan hak mereka itu kan tertampung di BPJS dan terakumulasi.
Nah, sesungguhnya pernahkah ada penelitian sampai sejauh mana akumulasi daripada dana-dana yang sesungguhnya milik daripada masyarakat kita yang belum terambil, dan dana yang terakumulasi tersebut biasanya dikelolakan untuk apa saja itu, Kang Adit, di BPJS-nya? Jadi berangkat dari satu pemahaman bahwa dana yang di BPJS itu sangat aman, dikelola dengan sangat baik, dan kami juga sangat terbuka terhadap eksternal kontrol. Kami sangat terbuka terhadap apa yang menjadi concern pemerintah untuk diaudit, untuk diperiksa, dan dinamikanya memang dana ini mencapai 530 triliun, sehingga menjadi semua pihak berkepentingan untuk jangan sampai salah urus. Dan saya mencoba untuk bersama-sama dengan Dewan Pengawas dan Direksi bersepakat untuk menjadikan apa yang dikelola itu pada tempat yang disarankan oleh ahlinya. Karena setiap ruang dari eksekusi kami itu ada ahlinya, kami dinasehati, padahal kami bisa seenaknya saja. Kami dinasehati, kami dikasih masukan, kami dijaga oleh regulasi. Dan tentu itu semua yang jagain ya tentu tadi akhlakul karimah tadi. Jadi keterlibatan saya dalam proses ini sangat disejukkan oleh pengajian hari ini. Karena khawatir, kami yang berharap yang sedikit dari limpahan surga itu. Kenapa kami lalai? Karena tempatnya orang hilaf. Gitu. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini saya ingin katakan, insya Allah, ayo berlomba-lomba kita nikmati benefit manfaat dari BPJS dengan premi atau angsuran yang sangat murah. Dan Allah memberikan kemurahan, mengembangkan organisasi ini tumbuh di saat pandemi juga. Kenapa? Karena apa yang kami kelola adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah pada pesertanya, karena kami tidak boleh ngambil keuntungan, karena semua program dikembalikan rezekinya, pengembangannya kepada wali amanat, yaitu pekerja yang sedang saat ini berjuang untuk keluarga dan anak-anak dan untuk istrinya. Saya kira itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat sekali Kang Adit ketika itu saya berbicara dengan Ibu Ibu Weti kalau tidak salah ya, pimpinan cabang BPJS yang ada di Fatmawati, Kang Adit ya. Ya, waktu itu saya boleh jadi banyak masyarakat belum terfikirkan dan belum melakukannya, bahwa sesungguhnya asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kita sebetulnya selain mereka mendapatkan gaji bulanan ataupun fasilitas kesejahteraan yang kita berikan, maka apabila kita mendaftarkan mereka di BPJS, dan itu iurannya sangat murah ya Kang Adit ya, hanya 16.000 ya, tetapi mereka akan mendapatkan santunan yang luar biasa, termasuk di dalamnya apabila terjadi kecelakaan ataupun hal-hal lainnya yang menyangkut masalah ketenaga kerjaan. Nah, boleh jadi hal ini belum banyak kita yang mengetahui bahwa banyak sekali paket-paket di BPJS itu, baik misalnya untuk sopir kita ataupun untuk asisten rumah tangga yang dengan pembayaran yang sangat minim, namun benefitnya sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semua pun bisa proaktif juga Bapak dan Ibu ya untuk menanyakan hal ini kepada petugas BPJS agar kita mendapatkan update ya apa-apa saja yang sudah disediakan oleh BPJS. Nah, mohon izin nih Kang Adit, ada 2 pertanyaan ini yang disampaikan. Yang pertama oleh Profesor Tati Rajab ya. Beliau menanyakan sampai saat ini menurut catatan yang ada sudah berapa perusahaan yang ikut BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, saya pertautkan saja dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Fadlun. Beliau menanyakan bahwa mohon konfirmasi apakah benar informasi yang didapat bahwa BPJS bisa juga memindahkan dana-dananya ke bank-bank lain yang kalau seandainya hal itu dipandang menghadirkan benefit yang lebih baik lagi dari sisi profit kepada BPJS sendiri. Mohon pencerahan dari Kang Adit. Perusahaan yang terlibat hampir mendekati hampir 1.800.000 sekian ya. Ini sudah luar biasa ya. Pesertanya hampir 30 juta yang aktif, dan perjalanan kami masih jauh karena angkatan kerja setiap tahun nambah sekitar 7-9 juta, yang PHK saat ini mendekati 9 juta.
Nah, para PHK-wan ini, PHK-wati menikmati apa yang kami berikan manfaatnya, sehingga di saat COVID ini mereka bisa mengembangkan usaha lewat startup, platform baru, online, dan seterusnya. Dan tadi yang menyangkut dengan dana dikelola oleh tim investasi yang profesional. Kami jagain, kita awasin, jangan sampai keluar dari istilahnya LP45 ya, dana-dana itu. Dan kalau itu ditempatkan deposito di perusahaan, kita perusahaan negara, jadi himbara namanya. Dan Asbanda itu bank-bank yang ada di daerah. Dan itu pun ada hitungan-hitungan di mana deposito itu sewaktu-waktu bisa kita ambil bila dibutuhkan. Jadi insya Allah apa yang ditempatkan itu aman, Pak Hasan. Dan tentu ini menjadi bagian dari strategi kami untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi bagian dari keresahan para peserta yang mungkin terjadi kepada lembaga-lembaga lain yang mengelola, dan mudah-mudahan cepat selesai juga permasalahannya, karena ini menyangkut gerakan dana yang luar biasa. Itu kalau dibeliin kerupuk itu kayaknya tenggelam Pulau Jawa itu ya, 500 triliun itu ya. Ini luar biasa. Saya kira itu Pak Hasan kalau saya bisa membayangkan ya. Karena ini 530 triliun cash itu Masya Allah, dan ini tumbuh setiap tahun sampai kurang lebih sekitar 100 sampai 125 triliun. Ibaratnya kalau perusahaan-perusahaan profesional di Indonesia itu yang top level itu maksimal per tahun dapat 20 sampai 25 triliun. Kita dapat 130 triliun. Dan dana ini kembali kepada rakyat, dan kami tidak mengambil profit untuk disisihkan kepada negara, tidak. Kami badan hukum publik untuk menjadikan lembaga ini bermanfaat, dan sepenuhnya sebesar-besarnya dimanfaatkan, prinsip-prinsipnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan peserta. Saya kira itu, Pak Hasan. Baik. Mohon izin ada pertanyaan berikutnya, boleh nih Kang Adit? Ya, selagi bisa menjawab dan bermanfaat, monggo saja. Ya, insya Allah. Yang pertama dari Dr. Dit ya, di Bandung. Beliau adalah seorang pensiunan dari PNS, nah sehingga pakai Askes. Nah, apakah hal ini masih berlaku bila sampai dengan meninggal? Dan kemudian bersamaan dengan pertanyaan dari Ibu Anggra ini, terkait juga dengan masalah Askes. Dia mendapatkan info bahwa untuk Askes itu akan dirubah, dialihkan menjadi BPJS. Nah, sehingga apakah haknya akan sama dengan perusahaan swasta? Dan perlu kami tambahkan juga di sini, kalau dari pertanyaan beliau ini, kalau apabila ada seorang ASN yang pensiun dari calon pegawai yang masih dipotong Askesnya. Nah, sehingga dengan ada rencana dialihkan ke BPJS, apakah haknya akan tetap sama? Ya, itu saja, Kang. Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan. Ya, di mana BPJS Kesehatan yang mengelola itu. Ya, kami BPJS Tenagakerjaan, satu yang berbeda. Kalau tadi tanya, apakah ASN dikelola oleh siapa? Oleh saudara kami, namanya Taspen. Taspen mengelola untuk ASN, Asabri ya, Abri ya, maksudnya juga Abri, dan juga pekerja-pekerja yang terkait langsung dengan lingkaran pemerintahan. Tapi kalau BPJS Tenagakerjaan, kemarin diputuskan oleh putusan MK nomor berapa saya lupa, bahwa tahun 2030 Taspen tidak digabungkan dengan BPJS Tenagakerjaan. Karena mungkin alasan-alasan kebijakan yang tentu regulator dalam ini Kemenkyu dan Kemenaker telah menentukan jauh hari apa yang baik untuk kelembagaan kami berdua. Oleh karena itulah ASN akan dikelola oleh Taspen, dan tentu pengelolaannya dengan cara dan aturan tersendiri. Dan kami, teman-teman yang di swasta, yang di pekerja rentan, non-ASN, para ustadz, guru ngaji, security, asisten rumah tangga, nelayan, kemudian petani, para pekerja harian lepas, buruh tani, buruh harian di sawit, dengan 16.800 kita kelola. Satu hari kemarin di Jawa Barat dikelola hampir 300.000 guru ngaji se-Jawa Barat oleh Mas Ridwan Kamil. Ini menunjukkan bahwa kalau terjadi apa-apa,
langsung dapat 42 juta. Sehari daftar 16.000 dapat 42 juta. Untuk tahlilan cukup, untuk nyangoni keluarga yang ditinggal cukup, sehingga kami sepenuhnya, insya Allah, ini organisasi yang berkah banget. Kami pun hati-hati, kami diberikan kesempatan ini. Saya tadinya ada di satu company yang nasional ya, di Astra Group, di eksekutif di sana. Kalau dari sisi salary mungkin jauh ya, tapi karena Allah mungkin menunjukin saya atas restu orang tua saya, karena saya pasti akan menghormati doa dan sawabnya orang tua, minta izin, sudah saatnya saya sekolah disekolahin, bekerja yaitu kerja yang baik. Saat ini saya mengabdi untuk menjadikan panjang tidak dipotong, pendek disambung investasi, pelayanan, kepesertaan BPJS pada apa yang dieksekusi hari ini dan hari esok. Mudah-mudahan kita semua tetap amanah dalam jangkauan apa yang kita lakukan. Nah, jangkauan yang tidak dilakukan, maka kita butuh masukan. Saya sangat menerima masukan dari siapapun juga, karena kalau diharapkan memimpin yang seperti ini di zaman Harun al-Rashid, maka organisasi bangsa ini akan mengalir menjadikan buy-in dan kolaborasi yang penting antara pemerintah, para penguasa, para pengusaha, rakyat, dan tentu pekerja, semuanya menjadi satu, tanpa ada bungkus maupun ada sesuatu yang menjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi yang muncul adalah satu kolaborasi dalam energi positif menjadi organisasi ini tumbuh karena para pemimpin bangsanya selesai dengan dirinya, tidak diderai-derai oleh politisasi apapun, karena organisasi ini tidak boleh tersentuh oleh kepentingan sesaat, oleh orang ataupun oleh kelembagaan apapun. Mohon doa agar kami tetap amanah dan terjaga dari apa yang kita khawatir dari janjinya Allah untuk kasih ganjaran ya, ganjaran punishment di seperti yang digambarkan surat Al-A'raf 50-nya khususnya ya. Hanya minta sedikit dari keberkahan, minum dari keberkahan surga, ternyata Allah tentu dengan rahmat rahimnya, halas, waktunya sudah habis. So must go on. Lanjutkan apa yang menjadi engkau lakukan di dunia, tapi hari ini dari Ustaz katakan sudah berakhir sudah, dan akhirnya kita jangan sampai menyesal di ujung kematian kita, karena mumpung kita masih sehat dan tanpa pasti kita tahu ujungnya, maka cintailah masyarakat bumi, masyarakat langit bergetar menyayangi kita. Amin. Dan saya ingin masuk bagian dari yang digetarkan oleh masyarakat langit, agar berkah tidak hanya mendapatkan yang tidak jelas dari apa yang kita berkahkan untuk keluarga, anak, istri kita. Amin. Betul. Luar biasa Kang Adit, dan berikut ini Kang Adit saya ingin sekali memberikan kesempatan kepada Ibu Oom untuk menyampaikan testimoni dari pengalamannya terkait dengan asuransi untuk sopir dan asisten rumah tangganya. Kepada Ibu Oom kami persilakan. Yeah. Silakan di-unmute Ibu Oom. Ibu Oom silakan di-unmute. Malah terpental. Oke, bila demikian saya membacakan saja Kang Adit, dari beliau ada sebuah testimoninya bahwa sebentar saya bacakan. Alhamdulillah sopir saya beserta istri dan 2 anaknya sudah saya masukkan menjadi peserta BPJS. Sangat bermanfaat sekali, ketika sakit harus dirawat tidak bayar sepeser pun karena sesuai dengan kelasnya. Nah, mungkin Kang Adit bisa menambahkan saja bahwa sebetulnya banyak sekali variasi ya di dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, termasuk tadi apa yang sudah dihantarkan oleh Kang Adit. Saya mendengar langsung ada pengalaman ketika itu ada seorang satpam dan belum lama bekerja di sebuah perusahaan Kang Adit, hanya baru 3 bulan, dan kemudian terjadi kecelakaan, dan pada saat itu beliau sebetulnya belum tercatat sebagai pegawai tetap dari perusahaan itu, namun ketika masuk didaftarkan. Nah, maka ketika kecelakaan itu di kampungnya,
sesungguhnya keluarganya kan sungguh sangat berat sekali. Namun ternyata karena beliau sudah didaftarkan, tiba-tiba dapat uang santunan untuk tahlilan itu, Kang Adit, berapa, 40 juta ya kalau tidak salah kan. Dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat membantu sekali bagi kehidupan mereka. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, saya kira tentunya kita juga harus proaktif ya untuk menanyakan kepada BPJS ini layanan-layanan apa saja yang bisa diberikan selain daripada layanan ketenaga kerjaan secara umum. Dan baiklah, berikut ini sama-sama kita ingin mendengarkan sambutan dan juga komentar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Undira Universitas Dian Nusantara, Kang Adit, yang baru 2 tahun didirikan. Alhamdulillah sekarang ini hampir 4.000 sudah mahasiswanya, dan beliau juga yang menyediakan link untuk bersama-sama kita melaksanakan ngaji bareng online ini. Kepada Profesor Suharyadi kami persilakan. Masya Allah. Tolong di-unmute dulu, Prof. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Masya Allah. Prof. Aditya Warman yang saya hormati dan saya muliakan. Amin. Bapak, Ibu, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan, 400 lebih masih ya, sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa berjumpa, bersilaturahim, dan sekaligus mendengarkan tausiah pengalaman dari Prof. Aditya Warman yang luar biasa. Jadi beliau dapat amanah di BPJS yang mengelola dana lebih dari 500 triliun dan mentargetkan di akhir jabatannya 2026 bisa 1.000 triliun lebih, insya Allah tercapai ya. Amin. Saya itu terpikir gini, Prof. Aditya, kalau semua pejabat yang dapat amanah mengelola dana-dana besar untuk masyarakat, itu amanah semua, waduh, betapa indahnya kehidupan di negara kita ini. Kita akhir-akhir ini mendengar ya, yang terakhir Asabri itu berkali-kali korupsi bertriliun-triliun. Kemudian Jiwasraya sampai bangkrut, Bumi Putra sampai bangkrut. Itu kan dana-dana masyarakat ya, yang berbeda memang dengan BPJS. Dan banyak lagi. Ketangkap KPK, orang pajak bermiliar-miliar untuk kepentingan pribadi. Memang itu sangat menyedihkan ya. Nah, kalau mendengarkan tausiah Prof. Aditya tadi, yang kalau semua pejabat seperti itu, waduh, negara ini betul-betul rakyatnya menjadi terpelihara dengan baik kesejahteraannya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang mengusik kita semua, masyarakat umum pada yang kebetulan mengalami dampak langsung terhadap kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, berbagai statement yang tadi disampaikan itu luar biasa itu. Jadi memang harus ditularkan ke masyarakat maupun para pejabat yang lain, Mas Adit. Iya, Ustaz. Jadi kalau Mas Adit ini kan apa ya, Ustadz tapi bekerja real gitu. Jadi tidak hanya paham tentang Al-Quran dan ayat-ayat maupun isinya, tetapi bisa mengimplementasikannya karena Allah memberikan kesempatan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti Prof. Adit ini ya. Wah, ini luar biasa, dan kalau amanah ini dijalankan dengan benar, dengan sangat baik, ya insya Allah dunia akhirat didapat nih Mas Adit ya. Insya Allah. Nah, kita yang mendengarkan saja itu tergetar hatinya. Walaupun kita yang ikut ini memang sudah senior-senior, tetapi juga mantan-mantan pejabat tinggi di berbagai bidang. Ya. Dan sebagian besar juga profesor banyak, doktor banyak, mantan-mantan direktur utama Pertamina pun ada ya. Jadi banyak sekali yang ikut di dalam ngaji bareng online ini juga mendapatkan amanah yang luar biasa.
Dan saya melihat berbagai hal tadi ya. Ada tiga tipe manusia tuh. Punya waktu, nggak punya uang. Ini banyak banget. Punya uang, nggak punya waktu. Nah, ini karena ngumpulin uang terus ya. Jadi nggak punya waktu. Uangnya makin banyak. Tapi waktu untuk yang lain jadi berkurang ya. Yang paling sedih memang sudah tidak punya uang, tidak punya waktu lagi. Ini sangat menyedihkan ini ya. Nah, yang didambakan semua orang adalah punya uang dan punya waktu. Dan memang ini banyak yang sudah paripurna di dalam grup ngaji bareng online ini. Mudah-mudahan banyak juga dalam dua kategori memang. Punya uang dan punya waktu. Karena memang sudah selesai kegiatan-kegiatannya, ataupun kalaupun masih ada, bisa diatur. Dan dalam proses selama ini mengabdi di berbagai tempat, itu uangnya cukup lah. Jadi sebenarnya kehidupan ini kan, ya tadi itu ada batasnya, kaya ada batasnya. Itu dalam konteks, ya pada saatnya kita harus paham bahwa yang kita bawa nantinya kan nggak ada juga ya. Semuanya ditinggalkan pada waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang paham tentang kaya ada batasnya itu ternyata tidak semua ya, sehingga sudah kaya masih memperkaya terus menerus, apalagi dengan cara-cara yang tidak halal. Ini menyedihkan. Lalu mendengarkan tausiah dari Prof. Hadi tadi, betul-betul kalau sadar nangis dia itu. Apa sih yang dicari dalam kehidupan ini? Kalau istilah Pak Hasanuddin adalah hidup ini yang penting cukup. Mau jajan cukup duit, mau beli rumah cukup duitnya, mau beli mobil cukup duitnya, cukup aja lah. Bahasan itu falsafahnya serba cukup aja. Nah itu lebih nyaman daripada berlebihan dengan cara yang tidak benar. Kalau berlebihan dengan cara yang benar, disalurkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, itu saya kira sangat bagus dan sangat diharapkan oleh semuanya. Nah, saya sangat senang juga mendengar Prof. Hadi tadi menyampaikan bahwa mulai Desember BPJS mengarah ke syariah. Ya. Kalau tadi pertanyaan Bu Wadron, dananya ditempatkan di mana? Nah, ini bahaya memang Prof. Hadi ya. Beberapa pejabat tergelincir, Asabri, Jiwasraya, dan sebagainya itu karena menempatkan dananya itu ada kepentingan pribadinya, sehingga tidak mencari tempat-tempat yang aman. Nah, saya senang tadi disampaikan bahwa dana BPJS itu dikelola dengan sangat baik dan sangat aman. Karena tentu penempatannya juga ditempatkan di tempat-tempat yang sangat aman, apalagi dengan syariah tadi. Insya Allah ya, kalau menyandang kata-kata syariah ya dijalankan dengan benar-benar sebaik-baiknya, insya Allah ya. Jadi terima kasih Mas Prof. Hadi ya. Anda masih muda tetapi pengalamannya segudang dan mendapat amanah yang sangat luar biasa. Ya, Bro. Ya, kalau kita orang tua ini ya, saya udah sebentar lagi 70 Mas Hadi ya. Jadi Mudah, Prof. tetapi masih mencoba untuk mengisi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insya Allah ya. Termasuk mengundang Mas Adi lewat Pak Hasanuddin ini kan bermanfaat bagi seluruh jamaah. Amin. Dan mudah-mudahan jemaah ini menyebarkan juga ke family-familinya sehingga semakin banyak yang memahami betapa BPJS sekarang ini dikelola oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang terus hatinya dibasuh dengan hal-hal yang menuju kebaikan. Insya Allah amanah yang diberikan kepada Mas Hadi dan teman-teman semua di BPJS bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Hasanuddin. Siap, Prof. Pagi ini mengundang Prof. Hadi yang luar biasa tausiahnya dan tentu sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun seluruh jamaah yang masih ada saat ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadid, ini ada Pak Made akan menyampaikan komentarnya juga, namun kami akan berikan kesempatan kepada Kang Hadid untuk mengomentari dulu atas apa yang disampaikan oleh Prof. Saryadi. Kami silakan. Ya. Yang pertama bahwa kalau pingin, ini promosi tapi nggak keren aslinya. Kalau pingin banyak waktu, punya banyak uang, ya pasti pernah ikut BPJS Tenagakerjaan. Nanti ketika di pensiun banyak waktunya, nanti rezekinya dari jaminan hari tua banyak uang. Mungkin itulah sisi, Mbak. Yang keempat yang saya tadi tidak mau saya sembunyikan, karena biarlah itu kejutan dari Allah lewat kami. Karena kami tidak pernah ingin taruh nama di atas karya-karya kami, karena satu hari nanti peserta kami, adik-adik kami, anak kami, pekerja kami, atasan kami, musuh kami, akan taruh nama kami di atas karya-karyanya. Taruh nama kami di atas karya-karyanya. Saya nulis hampir 72 buku, sampai hari ini tidak ada di Gramedia, Prof. Karena saya takut. Ya, Pak, waktu saya fokus untuk mengerjakan yang satu, untuk memberikan manfaat yang 1000. Ada satu guru di zaman Nabi, ada satu sahabat Nabi, dia setiap jamaah bacanya kulhu aja. Dan dia khawatir kalau baca yang lain, nggak cukup saya meyakini rahmatnya Allah, karena dengan kulhu aja saya nggak bisa praktekin. Saya juga termasuk yang takut tentang hisabnya Allah, jadi saya menyederhanakan langkah ini, datang ke kantor, pagi-pagi, pulang malam-malam, mungkin Sabtu, Minggu, kadang tadinya di Astra masih bisa menikmati weekend. Saya minta maaf, mungkin ada orang tua saya, ada saudara saya, kadang hari Sabtu Minggu di saatnya silaturahmi, saya kehilangan waktu, karena saya termasuk yang takut yang sebentar ini. Dan kita jangan sampai terlambat. Saya khawatir usia tidak lihat 70 tahunnya, Prof. Mungkin saya lebih tua. Saya lebih bisa jadi itu semua terjadi begitu cepat karena kematian tidak mengenal kata siap. Rezeki juga tidak mengenal kata pintar. Karena Allah telah mengatur semua di Lauhil Mahfudz, karena hanya ridho dan rahmatnya lah setiap berapapun yang besar, berapapun yang banyak, berapapun yang value-nya tinggi, harus mengenal kata berkah. Atas doa Bapak Ibu semua, mudah-mudahan uang yang ada di BPJS Berkah, tentu kami menginisiasi setelah 45 tahun adanya menyetujui langkah-langkah pengelolaan syariah, tapi tidak mengurangi program yang universal, program yang memberikan nilai tambah, karena unity of diversity adalah cara kami tidak saling menyalahkan, tapi mencoba meyakini dan mirroring agar keteladanan yang ada ini benar-benar merubah jiwa kita. Bukannya cermin tidak pernah ngomong, tapi merubah wajah-wajah yang telah pas sesuai dengan ukurannya akan meninggalkan cermin tanpa mengucapkan terima kasih. Karena seringkali pagi hari ini mungkin ibu-ibu, bu guru, bu ustadzah bercermin dulu, dan dia tinggalkan cermin itu dalam kebersahajaan karena cermin tidak mengucapkan terima kasih. Bila leader hari ini seperti itu memimpin bangsa, maka cermin itu adalah diri kita. Mudah-mudahan rakyat dilayani tanpa meninggalkan pamrih. Leader bukan apa yang kau dapatkan, tapi jadinya. Apa orang yang didapatkan adalah orang-orang di sekitarmu. Karena leader yang hebat adalah menjadikan orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapatkan. Saya kira itu, Prof. Terima kasih banyak. Saya sampaikan. Baik, terima kasih Kang Hadid, dan berikut ini kita berikan kesempatan kepada Pak Made. Dana tangkas kepada Pak Made, kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Made. Alhamdulillah. Lagi di Bandung Pak Made? Maaf, ini saya lagi di Bandung nih. Jadi di bawah bukit gunung Manglayang ini agak sinyal agak kurang bagus nih.
Tapi ini perkenankan saya ini Mas Adit ini Pak Adit ini ya. Ya termasuk beliau ini junior saya juga di Astra, tapi ini sudah hebat sekarang. Jadi pengawas komisaris BPJS nih. Selamat nih. Adit, apa kabar, Guru? Jadi tadi wah saya salut tuh, sangat luar biasa tuh penjelasannya hari ini. Jadi memberi manfaat kepada masyarakat, kepada umat gitu ya. Jadi ini sangat sekali itu. Dan mudah-mudahan apa yang tadi juga sudah dikomenkan oleh beberapa senior dan juga Profesor Suharyadi tadi sudah sangat jelas juga memberikan poin-poinnya, dan saya melihat sih intinya apa yang kita lakukan sekarang ini kan ada dua hal ya Mas Adit ya. Ini ya mudah-mudahan sih kita yang pertama dengan amanah ini benar-benar kita bisa berikan manfaat yang sebesar-besarnya terbaik kepada bangsa Indonesia, karena memang lembaga ini kan apalagi tadi targetnya sampai 1.000 triliun itu waduh luar biasa sekali nih. Ini bisa kalau digerakkan sudah bisa mengalahkan. Kebetulan saya sudah dapat sudah dapat jam sosteknya. 2 tahun lalu saya sudah pensiun ya. saya mengikuti ini. Dan memang kelihatannya pengolahan belakangan ini kan sudah profesional sekali ya, bagus ya kelihatan dari cara pengambilan dan juga cara proses-prosesnya itu bagus. Nah sehingga tadi dikaitkan dengan pembangunan SDM kali ya ini. Kalau kita lihat memang tidak ada sebuah negara yang maju kalau tidak dibangun industrinya gitu ya. Kalau tidak dibangun kegiatan bisnisnya, dan juga tidak ada kegiatan bisnis atau industri yang maju kalau tidak dibangun SDM-nya. Jadi sudah dicontohkan oleh Jepang kan gitu, negara yang tidak beragama katakan dalam hal ini dengan kepercayaan Shinto, Buddha dan lain sebagainya itu kan mereka pesat sekali dalam pengembangan SDM, termasuk diikuti oleh belakangan ini kan oleh Korea dan juga tentunya China. Dan saya lihat Indonesia ya mestinya mungkin nanti dari BPJS mungkin ada program-program yang bisa kita kembangkan. Waktu itu sempat kita diskusi di rumah perubahannya Profesor Renal Kasali ya, Mas Adit ya, yang waktu tahun berapa itu ya, itu mungkin itu bagaimana kita bisa kemudian kita jabarkan melalui peran-peran kita, dan termasuk di dalam NBO ini kan banyak juga pengusaha-pengusaha tadi sudah disebutkan oleh Pak Hasan, Pak Prof. Suharyadi, juga para senior-senior kita nih, para pensiunan dari pejabat tinggi dan juga para dirut-dirut BUMN juga ada di sini, dan juga profesor-profesor dari perguruan tinggi. Nah barangkali nanti bisa kita ini juga tuh kaitkan bagaimana bisa kita gunakan berikan manfaat ini untuk membangun SDM Indonesia. Nah itu yang barangkali yang saya kira nanti bisa dari segi, kalau kita lihat kan kalau NBO ini kan luar biasa, tiap hari bisa kita dengarkan kesadaran kita dibuka kesadaran langit dan kesadaran bumi gitu kan, sehingga kita bisa benar-benar tadi memberi rahmatan lil alamin. Dan kemudian yang kedua, barangkali ini yang memang apakah nanti juga ada program nggak ya? Nanti saya lihat penting juga bahwa peningkatan produktivitas, profesionalisme, kompetensi, dan penguasaan teknologi bangsa Indonesia itu tergantung daripada SDM-nya. Barangkali nanti dari program-program yang ada bisa kita kembangkan juga untuk bagaimana pengembangan SDM dalam arti kompetensi profesionalisme itu, sehingga kinerja daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sudah benar-benar berbasis SDM yang mumpuni gitu ya, yang mempunyai kompetensi, kemampuan teknologi. Jadi kalau istilahnya kalau sekarang ini kan kita selalu berbicara R&D, inovasi, komersialisasi gitu kan ya. Mungkin ini biasa kita lakukan di Astra lah, Mas Adit nih. Artinya dalam hal ini mungkin nanti
bagaimana BPJS juga bisa ada program-program berkolaborasi dengan perusahaan atau mungkin dengan dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan SDM itu. Contohnya aja barangkali sekarang ini kan yang menjadi tumpuan kita itu middle income trap itu kan adalah IKM UKM. Supaya kita bisa terbebas dari middle income trap dan kita bisa mengangkat pendapatan per kapita $12.500 per kapita itu kan kita harus banyak seluas-luasnya mengembangkan entrepreneurship dan juga membuka IKM UKM. Dan juga saya kira nanti juga target 1.000 triliun itu akan tercapai kalau semua IKM, UKM, dan juga entrepreneurship ini bisa kita kembangkan di Indonesia. Saat ini masih berapa ya, 1,5% ya gitu ya kalau nggak salah ya. Padahal target negara maju itu harus 5%. Ada juga yang menyampaikan sudah 2,5% gitu ya, bahwa entrepreneurship kita itu harus dibuka seluas-luasnya dan juga perusahaan harus dibangun sebanyak-banyaknya berbasis dengan kemampuan SDA, sumber daya alam, dan sumber daya manusia Indonesia. Nah ini yang saya kira yang kedua ini mungkin jadi momentum baik nanti lebih lanjut bisa kita elaborate kali ya Mas Adit ya dengan teman-teman yang para senior yang ada di sini supaya apa yang real yang bisa kita wujudkan untuk membangun kemaslahatan bangsa dan umat gitu ya sehingga kita bisa benar-benar mencapai Indonesia emas lah nanti 2030 kita harapkan menjadi negara Indonesia emas sejahtera dan 2045 menjadi negara Indonesia emas adidaya. Amin. Dan juga ya harapannya 2085 menjadi Indonesia emas negara cahaya dunia gitu ya. Jadi dari cahaya dunia datang dari Indonesia. Oke. Demikian aja komen saya. Pak Hasan, terima kasih. Pak Made. Pak Made, makasih Pak Made. Terima kasih. Ya, sehat selalu, Mas. Ya, Oke, silakan Mas Adit. Apakah ada yang dikomentari dari yang dikemukakan oleh Pak Made? Ya, Pak Made guru saya di bidang otomotif, SDM, people, bisnis, dan strategik. Soft skill beliau, soft system yang ada di tacit knowledge beliau adalah aset bangsa itu. Nah, ini kan di sini banyak ada Pak Ian Burhanuddin, ini bisa juga nanti kalau ingin kita simak, ini banyak. Pak Ian juga ya, Pak Ian betul. Ya, ada Pak Ian. Ini satu momentum yang baik lewat NBO, ternyata kita bisa bermuamalah dengan banyak cara gitu Pak Hasan. Dan saya kira langkah yang kecil bersama-sama bagikan lidi dalam satu ikatan, yang itu jauh lebih bermakna daripada langkah besar yang mudah rapuh. Ya. Karena komitmen dan konsistensi itu menjadi dignity karena kita berkolaborasi, bukan lagi bekerja sama. Organisasi masa depan, sama musuh pun kita diminta untuk tabayun. Kalau tidak, kita mati. Bayangin coba, organisasi-organisasi besar di dunia itu musuhan, tanya brand ini tabayun. Nah, ketabayunan inilah yang menjadikan cara masyarakat langit menggerakkan hati untuk selesai dengan urusannya masing-masing, akhirnya mereka berkolaborasi, engage untuk memberikan sejahtera. Bukannya anak-anak muda yang tumbuh jadi sangat kaya raya itu, mereka selalu menghasilkan produk dan sisanya dibagi. Bayangin, hidupnya tetap kongko-kongko sama teman-temannya, dia baperan, dia instan, dan itulah gaya milenial yang diceritakan mungkin menjadi umatan wahidah. Tinggal akhlaknya gimana? Tinggal spiritualnya gimana? Ini aslinya kayak Pak Ari mungkin di ESQ harus mewarnai kelompok milenial ini. Dan ini hanya itu yang dibutuhkan. Karena kalau nggak sentuh spiritual, dia tidak menumbuhkan tunas-tunas akidah. Karena akidah itu dari habit, dari behavior, dari teach, dari satu momentum hingga jadi culture, jadi values, dan akhirnya belief, dan belief itu adalah tunas pertama yang disebut akidah. Saya kira itu Pak Made, terima kasih atas diskusi dan kolaborasi. Saya kira cukup Pak Hasan, saya kira kembali kepada Pak Hasan. Baik, terima kasih Kang Adit atas pencerahan yang disampaikan pada hari ini. Dan juga Pak Made, terima kasih sekali atas ide ini yang telah dikemukakan. Begitu ya dari Prof. Suryadi, dan sesungguhnya ada
beberapa pertanyaan ya yang bersifat teknis ya yang disampaikan di dalam forum ini. Namun dikarenakan Kang Adit sudah menyampaikan cukup Bapak dan Ibu, jadi mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum terhantarkan, mudah-mudahan dengan kita terus merajut silaturahim ya dengan Kang Adit, dan juga dengan kita perdalam lagi juga nanti Kang Adit, boleh jadi nanti satu hari kita minta dari BPJS ya, dapat mungkin dari direkturnya atau bisa presentasi dalam forum ini untuk hal yang sifatnya lebih teknis lagi mengenai keragaman ya dan keluasan daripada fasilitas yang bisa dilayani oleh BPJS, sehingga masyarakat betul-betul dapat memahami lebih jauh dan mengoptimalkan keikutsertaan mereka dalam BPJS. Dan boleh jadi Bapak dan Ibu, Kang Adit terus terang saja di jemaah NBO ini ada 1.000 orang yang tercatat di kita yang selalu hadir di dalam acara-acara ini, dan boleh jadi sebagian besar dari kita mungkin sudah hanya tinggal berdua bersama suami atau istri, sudah terpisah dengan anak-anak karena mereka sudah berkeluarga sendiri. Maka boleh jadi ada layanan-layanan yang untuk para senior-senior ini yang bisa diberikan oleh BPJS, tentunya sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Ibu Om tadi itu, dengan membayarkan premi yang sangat kecil, namun mendapatkan benefit yang luar biasa. Nah baiklah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Aditya Warman dalam acara NBO, acara beranda NBO pada hari ini, mudah-mudahan akan semakin memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita semuanya, dan semoga kerjasama dengan BPJS ya untuk kemaslahatan kita bersama dapat terjalin dengan lebih baik lagi, dan sama-sama kita mendoakan semoga BPJS dengan keberadaan Kang Adit ya dan orang-orang yang berakhlak yang berada di BPJS ini menjadikan perusahaan ini akan tumbuh dan berkembang dalam ridho Allah sehingga memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi Kang Adit atas kehadirannya, dan mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam penghantaran dan penyampaian acara ini terdapat sesuatu yang kurang berkenan, dan begitu juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan sebagaimana biasanya mengakhiri acara ini kita akan menutupnya dengan doa, dan kita akan memohon kesediaan dari Ustadz Taslim untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, dan terima kasih, waduh hari ini pencerahannya sangat hebat sekali nih. Ya, singkat, padat, dalam, udah nggak bisa dikatakan lagi nih. Prof Adit ya, mudah-mudahan Saya Aditya saja. untuk kita semuanya. Iya. Pak Made, terima kasih Prof Suharyadi. Hari ini benar-benar dapat sarapan rohani yang mantap ini. Gitu. Marilah kita mohon kepada Allah, karena Allah yang punya kekuatan, Allah yang memberikan hati kita ilmu, Allah yang memberikan hati kita, pikiran kita hidayah, Allah yang membukakan karunia nikmat yang melimpah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu setiap pagi ngaji di NBO ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa admi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Basiru, ya Ghafar, ya Sami'u, ya Ghafur. Duhai ya Rabb kami, hanya Engkau-lah ya Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, Maha mendengar. Dan setiap hari kami tetap mengabdi kepadamu, berusaha untuk mengaji dan mengaji, mencari ilmu. Namun kami yakin ya Allah, dalam langkah kami pasti ada khilaf salah, pasti ada kekurangan. Ampunilah kami ya Allah, apabila kami tidak maksimal mengabdi kepadamu. Amin. Maafkan kami ya Allah, apabila kami lalai bersyukur kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau limpahkan rizki karuniamu kepada kami. Amin. Engkau berikan hidayah kepada kami. Bimbinglah langkah kami agar selalu menuju jalan yang Engkau ridhoi.
yang dicontohkan, yang diberikan keteladanan oleh Nabi Rasulmu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabb kami, di pagi hari ini ya Allah, setiap hari ya Allah kami mengaji, yang dibimbing oleh Pak Ustadz Hasanuddin Tayyib. Dan diberikan pencerahan kepada orang-orang yang Engkau berikan nikmat ilmu, Engkau berikan nikmat hidayah, yang mampu memberikan pencerahan kepada kami semuanya ya Allah. Berikanlah ya Allah kepada mereka semuanya nikmat hidayah, berkah fid dunya wal akhirah. Rabbana la qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati ini. Amin. Jadikan keberkahan hidayah-Mu kepada anak cucu kami, dzurriyyah kami, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf semuanya, jamaah NBO, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Taslim atas Terima doa kasih, yang Pak semoga Allah Ustaz. mengijabahkan untuk kita semuanya. Dan Amin. baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Taslim, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi esok hari dengan narasumber yang insya Allah yang lain lagi, yang kita belum mengetahui siapa yang menjadi narasumber besok. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan untuk acara kita semuanya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.